Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita memulai acara ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran Bapa dalam setiap langkah juang kami. Ada Tuhan Yesus yang selalu menolong kami, yang membimbing kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Urapi secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian pula yang membawakan puji-pujian dan juga kami yang menjadi pendengar agar kami boleh dengan setia mau menyatakan isi hati Tuhan yang kami akan dengar dan yang kami akan sama-sama menaikkan pujian. Kami percaya Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami dan kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, kita akan menaikkan sebuah lagu pujian bersama-sama. Bentar ya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Dan pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
terpujilah. Ditinggikan di atas pujian. Setiap tangan terangkat kita katakan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Amin. Baik, kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Elizabeth Fani Saswita. Kami persilahkan. Baik, Shalom, selamat pagi. Semua yang sudah ada di ruang Zoom ibadah BBS Ministry. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, Tuhan yang kasih anugerah kemurahan-Mu. Sebelum kami mulai ibadah ini Tuhan, bila Kau dapati sikap, kata, hati, pikiran, perasaan setiap kami, khususnya hamba-Mu ini yang tidak berkenan, apapun Tuhan yang berusaha mengintervensi, segala kuasa-kuasa roh-roh jahat di udara, niat orang jahat, apapun yang bukan dari Tuhan, yang jahat, yang sia-sia, yang berusaha ibadah ini kami gagalkan, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala jaringan internet, wifi Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus dari awal pertengahan sampai akhirnya, agar selama ibadah ini berlangsung, perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna. Tuhan, terima kasih buat kesempatan satu hari lagi ini, di mana kami boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tahirkan, kuduskan setiap kami, khususnya hamba-Mu ini, tutup bungkus kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah segala pujian, kuasa, hormat, kemurahan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, hari ini kita langsung aja, karena keterbatasan waktu juga. Hari ini saya ambil tema itu favor of God and men. Itu saya ambil dari Lukas 2 ayat 52. Kita langsung baca, karena nanti ada juga beberapa ayat yang akan direlate dengan ayat ini. Tapi sebelumnya itu saya juga mau ini juga. Kenapa ayat ini bisa ada? Ini saya pelajari dari seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Dia banyak dapat tentang ini, tentang favor gitu. Karena kita tahu saat ini kita kan mau masuk Jumat Agung. Yang kita mau kalau sebagai orang percaya di negara kita ini ya, khususnya kita Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia ada beberapa negara yang saya tahu itu sama-sama land gerejanya tuh sama-sama, kalender landnya itu dengan kita gitu. Jadi besok itu 18 April 2025 kita memasuki, kalau kita bilang hari ini sebenarnya hari yang paling krusial kalau buat orang percaya gitu. Karena kita kan sampai udah gimana ya, saya juga susah bilang speechless ngomongnya gitu ya. Tapi yang saya rasakan, yang saya alami justru gini, makin mendekati besok mau ibadah itu, justru banyak banget yang something how gitu ya. Saya juga nggak ngerti gitu itu datangnya dari mana, saya juga lagi bingung juga gitu. Saya cari-cari juga saya belum ketemu, tapi yang saya pasti tahu itu si jahat, kalau bahasa saya itu simbolis, itu berusaha mau menggagalkan apa yang Tuhan mau berikan buat kita. Apa sih hubungannya sama favor ini? Nanti kita lihat apa hubungannya sama favor. Jadi kalau kita besok itu benar-benar lebih, saya tuh belajar sebenarnya dari Dokter Weni, saya banyak belajar jujur aja. Dia ada mengatakan sama saya beberapa waktu ini gitu.
Kalau ibadah itu mau ada orang mau ibadah, mau berdoa atau apapun bentuknya kita datang mau menghadap Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, pasti ada yang kepanasan. Yang kepanasan itu pasti simbolis. Simbolis itu paling nggak senang ada orang mau datang berdoa. Jangankan mau sharing firman, jangankan mau belajar seperti hari ini ya. Kita kan di PBS ini kan Pray and Bible Study. Di sini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Udah pasti yang paling tidak suka itu adalah simbolis. Dan simbolis itu akan memakai orang-orang terdekat kita. Nggak mungkin yang di luar pintu sana. Nggak mungkin yang di depan rumah saya atau di mana. Nggak. Pasti di dalam rumah, dalam pikiran saya, dalam pekerjaan saya, orang-orang yang saya temui, orang-orang yang dekat dengan saya. Mungkin dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di sini juga. Pasti pernah mengalami itu. Karena saya belajar dari Bu Dr. Weni, dia bilang, simbolis paling nggak suka kalau orang mau beribadah. Dia suka orang buang-buang waktu, wasting time buat hal yang nggak penting. Buat hal yang remeh-temeh, yang ceng-ceng ceremet. Kalau saya lama di Jawa ya, jadi kalau orang sini bilangnya remeh-temeh, recehan. Kalau di Jawa namanya, kalau bahasa Jawa itu ceng-ceng ceremet. Ceng-ceng ceremet itu hal-hal yang amat sangat nggak ada artinya. Itu yang diperjuangkan mati-matian. Itu yang dipikirin gitu loh. Dan itu dipakai sama si iblis biasanya. Si simbolis pakai itu. Si jahat tuh nggak demen. Kalau ada orang yang kayak kita gini loh, pagi-pagi bakbik-bakbuk mau beribadah, paling nggak suka. Kenapa? Dia nggak mau kita terima favor. Padahal kita udah tahu loh, kita bisa menerima favor itu karena ada karya keselamatan yang besok kita mau memperingatinya sebagai Good Friday atau bahasa umumnya itu Jumat Agung. Memperingati bagaimana Tuhan Yesus mati gantikan kita, bahkan mati disalibkan untuk gantikan saya dan kita semua. Karena di sini kan nggak ada orang nggak berdosa. Kalau ada di sini yang orang nggak berdosa, tolong tunjuk tangan. Saya ingin lihat satu pribadi di tempat ini yang benar-benar nggak punya dosa, gitu. Jadi Tuhan Yesus itu mati buat gantikan kita semua orang berdosa. Entah dosamu kecil besar, karena di mata Tuhan nggak ada dosa kecil, dosa besar, dosa 0,1 nggak ada. Dosa is dosa. Upah dosa maut, maut adalah api kekal, mati di neraka, dicampakkan ke neraka. Tapi Tuhan datang buat kita, besok itu kita peringati untuk menerima favor itu. Favor itu kalau kalimat yang umumnya, kalimat yang saya pelajari, favor itu sebenarnya saya belajar juga dari hamba Tuhan yang luar biasa. Dia bilang, gue cari lagi akhirnya, apa sih favor itu? Ada orang mengatakan favor itu kemurahan, kasih anugerah, kemurahan, kasih anugerah, kasih karunia. Iya, itu semua benar. Tetapi arti yang sebenarnya itu agak susah dikatakan. Itu jadi suatu kenikmatan yang orang yang mau kasih kita favor itu, pribadi yang kasih kita favor itu, sebenarnya dia nggak wajib. Dia nggak punya kewajiban ngasih favor ke kita semua, khususnya ke saya. Itu arti favor. Dan saya sebagai si penerima favor itu, orang yang sangat nggak layak menerima favor. Itulah favor. Jadi favor itu artinya dalam. Bukan suatu kenikmatan dari kasih karunia, anugerah aja. Bahkan itu more than that gitu. More than that, dan artinya deepen banget gitu. Kita di sini kan sama-sama mau belajar ya. Jadi favor itu adalah gini. Si pemberi favor itu, dia nggak punya kewajiban memberikan favor itu kepada satu orang. Si seseorang itu juga tidak punya hak sebenarnya untuk menerima favor. Itulah hebatnya. Jadi satu-satunya pribadi yang benar-benar benar-benar luar biasa dia menerima favor itu kita baca di Lukas 2 ayat 52. Kita akan belajar di sini. Konteksnya nanti kita udah baca dari atas ya, tapi ini kita yang saya mau kan hari ini kan kita PBS ya. Morning devotion, sorry. Jadi kita kan hari ini perenungan firman ya. Jadi saya mungkin bawanya enggak. Sebenarnya banyak ayat yang Tuhan berikan di hati saya, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, jadi saya akan mempersingkat-singkat aja supaya nggak terlalu banyak. Jadi karena yang konteks utamanya adalah favor itu di Lukas 2 ayat 52, kita baca bersama-sama. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Nyanya huruf besar. Dan besarnya. Ini saya ulang lagi ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Besarnya bukan berarti secara fisik, bukan berarti secara umur. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi ternyata kita benar sebagai orang percaya, kita pasti pertama kita minta kita dikasihi Tuhan. Ya udah pasti kan. Kita ini kan menerima favor of God kan. Kalau enggak kita kan sama-sama dicampakkan ke neraka semua kan, yang besok kita mau peringati sebagai Jumat Agung. Karena kita ini orang yang sangat nggak layak. Dan tidak ada juga kewajiban dari Allah Bapa kita untuk memberikan kita favor. Tapi dengan kasihnya yang luar biasa, dia memberikan kita favor bagi orang yang seperti saya, si Elizabeth Fanny ini, manusia yang paling tidak layak menerima favor itu.
Tapi Tuhan mau gantikan saya di kayu salib untuk saya layak menerima, untuk saya dilayakkan, maaf, dilayakkan. Boleh menikmati favornya Tuhan. Nah, ternyata favor pertama banget itu adanya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu kejadian ini kita sama-sama tahu Tuhan Yesus itu masih umurnya sekitar berapa ya? 12 tahun. Dan dikatakan di sini, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Besarnya itu besar kasih karunia, kuasa, hikmat, segala sesuatu yang dari Bapaknya yang tidak bisa disebutkan dengan kata-kata biasa. Makanya kita harus pakainya favor. Kalau mercy, apa ya, blessing, itu masih di bawahnya favor. Apalagi kita mau pakai ya, blessing, mercy, grace, apalagi ya bahasanya. Saya mungkin tidak sepandai orang-orang berbahasa Inggris, tapi yang saya pelajari dan pelajari itu ya, blessing, mercy, grace, apa ya, fulliness, apalagi ya, pokoknya banyak lah ya, gitu. Tetapi favor ini kalau dalam bentuk kasih karunia, anugerah, kenikmatan, berkat itu dia atasnya. Karena kalau di sini artinya dalam. Kalau untuk manusia ya, kita bukan bicara tentang konteks di ayat ini. Saya ini sebenarnya orang yang tidak layak menerima favor dan tidak ada kewajiban juga Allah Bapakku harus memberikan favor kepada saya. Tapi karena kasih karunia-Nya, karena dia nggak ingin satu orang pun kita binasa, dicampakkan ke neraka rame-rame berjamaah, maka dia berikan anaknya untuk gantikan saya dan kita semua untuk boleh menerima favor. Tapi pribadi pertama yang paling layak, satu-satunya pribadi yang paling layak menerima favor dari Allah Bapa itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca ayatnya tadi. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih Allah dan manusia. Jadi Tuhan Yesus ini luar biasa. Dia bukan cuma dikasih Allah Bapaknya, tapi dia dikasih oleh manusia. Terus apa hubungan sama ayat kita hari ini? Penting. Kita kan masih di bumi. Bagaimana kita mengatakan aku diberikan favor sama Tuhan Yesus, tapi kita dengan orang sekeliling kita nggak jadi nggak apa ya, nggak bisa menerima favor. Contohnya apa? Ada seseorang dia bekerja sudah sampai jungkir balik, jumpalitan, tapi hidupnya masih gitu-gitu aja. Gitu. Bahkan ada seseorang yang kita lihat dia kerja, dia taat banget sama Tuhan, tapi dia kerjanya juga nggak seberat orang-orang yang dalam tanda petik. Pasti Bapak Ibu Saudara sini ngerti yang saya maksud ya. Ada orang yang bekerjanya ya kita tahu ya di bawah terik matahari sampai ya bisa dikatakan dia bekerja tuh kalau kata bahasa Indonesia saya nggak ngerti, kalau bahasa yang sebenarnya tuh banting tulang. Saya bingung juga bagaimana tulang dibanting-banting. Kalau saya orang Sumatera Utara itu tulang itu paman gitu. Saya jadi bingung ya mengartikannya. Tapi intinya begitulah peribahasa sampai banting tulang. Tapi hidupnya begitu-begitu saja gitu. Tapi ada orang yang Tuhan memang pilih dan berikan dia favor, tapi dia taat dan setia, itu bahkan orang yang dia bisa menerima favor, kemurahan itu ya, bukan cuma dari Allah, tapi Tuhan sudah tentukan dari semula dia akan menerima favor bahkan dari orang yang sebenarnya nggak akan, kalau dipikir-pikir nggak akan mungkin memberikan dia favor. Contoh yang paling gampang kita bicara tentang Yusuf. Yusuf itu dikasih Allah udah pasti karena dia dipilih ditentukan dari semula untuk menjadi orang yang menjadi berkat bagi keluarganya. Kayak kita nggak usah ulang lagi ceritanya, kalau nggak keluarganya sudah semua mati kelaparan. Tapi lihat betapa dia setia, dia taat, dia luar biasa. Akhirnya apa? Favor of men juga berlaku dalam hidup Yusuf. Dari mana? Kita tahu dari Firaun. Firaun itu orang yang paling bengis, orang yang paling nggak punya hati. Kita tahu kan, tulah aja berkali-kali, jadi dia nggak tobat-tobat gitu. Tapi lihat bagaimana dia mengasihi Yusuf. Bahkan dia tidak lebih besar kuasanya, tidak lebih hebat kedudukannya dibandingin Yusuf. Dia terima apa itu namanya? Dia terima favor of God and on men. Karena si min ini kita pakai bahasa huruf kecil. Min itu artinya manusia-manusia. Jadi Tuhan Allah kita, Bapa kita di seluruh memakai si Firaun untuk dia memberikan favor yang sangat amat lebih buat si Yusuf. Satu-satunya pribadi itu yang dia sayang banget sama Yusuf. Bahkan dia bilang, aku tidak lebih besar kedudukannya di negeri ini dibandingin engkau Yusuf. Kita udah sama-sama belajar ya ayat itu. Kita udah pernah juga dibahas. Dan beberapa hamba Tuhan udah belajar itu. Tapi kita lihat gaya hidup Yusuf. Kenapa Yusuf dipilih
sama Tuhan karena dia manusia yang dianggap layak untuk menerima favor dalam tanda petik dari manusia. Kenapa Allah udah tentukan dia dari semua? Karena dia bisa dikatakan kita tahu hidupnya itu dari umur 17, kita udah tahu ya umur 17 dia dijual, dimasukkan ke sumur. Oh, udah panjang banget ceritanya. Masuk rumah Tante Potifar, dari Tante Potifar masuk penjara. Dia menunggu sampai berapa belas tahun. Sampai akhirnya dia umur 30 tahun sekian baru dia jadi mangku bumi, dia jadi perdana menteri di Mesir dan segala kita sama-sama tahu. Tapi saya cuma mau apa ya, meriletkan dengan apa yang saya bawakan hari ini bahwa favor of God itu nomor satu, tapi favor of men itu kita penting. Karena gini, apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan, itu sebenarnya akumulasi. Itu kayak apa ya, kalau bahasanya, saya pernah belajar juga dari Daniel, dia bilang kayak efek domino gitu. Ya, bahasa yang paling gampang tuh efek domino. Jadi gini, apa yang kita doakan hari ini, kemarin yang lalu, bahkan tahun yang kapan, itu efeknya kita nggak tahu, itu kapan terjawab kita nggak tahu. Itu kan semua kita sama-sama tahu ya. Kan jawaban Tuhan ada tiga atas semua doa dan pergumulan dan apa yang kita rindukan kan cuma tiga jawabannya ya. Ya, tidak, tunggu. Kalau Tuhan bilang ya, berarti itu is only happen it. Berarti saya pakai id ya, happen it, karena itu berarti sudah kita nikmati jawaban doa itu. Misalnya sakit Tuhan sembuhkan. Nah itu kita udah nikmati. Karena kita kan di sini nggak mungkin nggak ada yang pernah sakit ya. Kalau ada yang nggak pernah sakit, nanti tolong saya di japri ya. Saya nggak pernah sakit Bu Fani gitu. Wah luar biasa sakti mandraguna ini kan gitu. Tapi kita tahu kan kita sakit, kita berdoa, minta dokter yang paling baik yang Tuhan kasih, obatnya Tuhan berkati kita sembuh. Ya, itu satu. Mercy, blessing, or something like that. Tapi yang kedua, misalnya jawaban doa kita sekian tahun gitu baru dijawab. Nah, itulah akumulasi dari doa-doa kita. Karena Tuhan tunggu waktunya kapan mau dijawab doa itu. Saya juga mengalami pergumulan itu. Saya udah pernah bersaksi juga, mungkin 3, 4, 5 tahun yang lalu ya, masih di Pak Pastor Kemal udah tahu berapa tahun lalu ya, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, saya itu masuk di satu mesti saya punya pergumulan, saya doakan, tapi jawaban doa itu saya terima itu baru di tahun lalu gitu. Kalau teman-teman saya, sahabat saya di sini pasti tahu ya, Pastor Kemal, Dr. Weni, Bu Tirsa, Bu Ira, itu tahu banget apa yang saya ucapkan gini. Tapi saya memberikan ilustrasi ini kepada semua nanti yang akan mendengarkan melalui PBS Ministry, mungkin melalui YouTube atau Facebook, biar kita tahu bahwa favor yang kita terima itu apa, jawaban doa itu apa, kita bisa bedakan blessing, mercy, grace, dan favor. Apa bedanya? Gitu. Kita harus tahu di situ. Jawaban doa juga kita udah bersama-sama belajar dan berkali-kali ada yang iya, berarti itu happen it langsung, ada yang dibilang tunggu, ada yang tidak. Kenapa dibilang tidak? Karena tidak itu adalah yang terbaik gitu. Karena doa saya itu kalau dijawab dulu, mungkin saya udah jadi orang yang paling arogan gitu. Oh kan aku doa langsung dijawab gitu. Tapi sekian tahun saya memasuki masa yang tidak bagus, mungkin ada sekian belas tahun ya, mungkin 11 sampai 12 tahun gitu. Tapi saya mulai tersadarkan ada di satu tempat itu mungkin 3-4 tahun yang lalu, tapi dari pergumulan itu, jawaban itu saya dapatnya itu tahun lalu. Nah itu artinya tuh akumulasi dari doa. Mungkin doa orang tua saya, anak saya, adik saya tahu gitu, ipar saya, ponakan saya, mungkin orang-orang yang mengasihi saya, mungkin termasuk Pastor Kemal, Bu Weni, Bu Ira, Bu Tirsa, dan semua yang ada di sekitar saya, itu mereka yang mendoakan saya. Itulah akumulasi dari doa kita, yang dijawabnya, yaitu tadi, tunggu di tahun lalu gitu. Tapi ada yang mungkin kalau orang bilang kok saya nggak terima itu ya, so doa saya nggak pernah dijawab. Bukan nggak dijawab, karena tidak dijawab itulah jawabannya. Seperti itu. Karena untuk itulah Allah kita besok kita peringatkan Jumat Agung itu, karena itu dia tidak menjawab kita itu karena dia begitu mengasihi kita, makanya doa kita yang itu nggak dijawab. Karena itulah yang akan membuat kita semakin tergantung sama Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin mencari Tuhan. Karena kalau itu kita dijawab seturut apa yang kita mau, keinginan kita dalam tanda petik quote unquote sebagai manusia, kita pasti nggak mengandalkan Tuhan. Kan kita akan bilang gini, tuh lihat kan, begitu gampang aku mengatasi permasalahan ini. Lihat aja ini, ini happen it sama aku udah terjadi, aku udah dijawab doaku. Jadi kita tidak akan pernah kita tidak akan pernah menghargai favor itu. Salah satu favor kita apa? Ya ini tadi yang tidak dijawab itu favor kita. Karena Tuhan Allah kita tahu, itulah yang paling krusial dalam hidup kita. Kalau itu dijawab, kita nggak ada di sini. Kita nggak tahu ada di tempat mana. Seperti itu. Nah, terus
Kenapa si Yusuf bisa menerima favor, Bu? Nah, ini jawabannya. Yusuf adalah satu pribadi yang tahan uji. Dia tahan uji. Dia kalau kita bisa katakan Yusuf itu adalah satu pribadi, dia bisa memakai kita yang sudah sama-sama belajar dulu ya di Matius 5, Pastor Kemal udah banyak sekali sih itu Matius 5 ayat sekian sampai ayat terakhir itu ada yang kita yang paling harus luar biasa sebagai orang percaya. Berbahagialah orang yang dianiaya karena namaku, nama Kristus. Itu berlaku sama Yusuf, berlaku. Karena dia tidak mau curang, dia tidak mau membohongi, tidak mau bersekutu dengan tante Potifar, apa? Itu apa? Karena dia takut akan Tuhan, dia mengasihi Allah. Kita sudah sama-sama belajar kan tante Potifar itu pasti cantiknya, pasti dia bohai, pasti dia cantik, dia pasti cucok meong. Karena dia apa? Istri orang kaya raya, ya, gitu. Kaya raya banget dia. Sultan dah kalau bahasa hari ini. Gak mungkin dia nggak cantik, gak mungkin dia nggak oke, gak mungkin dia nggak keren. Pasti keren banget tuh tante Potifar. Tapi lihat Yusuf, Yusuf ini satu pribadi yang sangat bisa dipercaya oleh Tuhan. Makanya Tuhan berbelas kasih sama dia, dia dikasihi Allah, walaupun secara manusia ya, dia tidak layak menerima favor itu. Tapi dia udah dipilih, ditentukan dari semula, karena Tuhan udah tahu bahwa Yusuf ini orang yang sangat bisa dipercaya. Dan Tuhan pakai dia menjadi berkat bagi keluarganya. Karena itu kita tahu Yusuf ini kan ada sebelum zamannya Tuhan Yesus disalibkan. Kita tahu ya, dari perjanjian lama kita udah belajar. Tapi favor of God itu udah ada dari zaman itu. Bahwa ada orang yang sudah ditentukan dari semula bahwa dia akan menerima favor of God, favor of me. Favor of God kita yang paling luar biasa adalah keselamatan kita. Keselamatan yang kita terima hari ini, kita nggak bisa bilang itu blessing, anugerah, mercy, no. Itu favor. Kenapa? Kita orang yang sangat tidak layak menerima kasih anugerah keselamatan itu. Kan pada dasarnya kita semua manusia berdosa. Dan Allah tidak punya kewajiban untuk memberikan kita favor. Tapi kita dilayakkan untuk menerima favor itu yang besok kita mau ingati di Jumat Agung. Tapi kalau favor of me, itu bagaimana juga kita harus bersikap di dunia ini. Jadi saya udah pernah juga bilang, saya juga sempat diskusikan minggu lalu sama anak saya gini. Iya ya, mama juga bingung ya. Kok orang ini kalau kita lihat, dia tuh tidak terlalu yang musik dalam tanda petik banting tulang. Tapi semua apapun yang dia kerjakan, apa yang dia pegang, dia sentuh saja jadi emas dan berhasil. Anak saya kasih satu contoh keponakan saya, si Anya. Iya, si Anya ya, Ma. Dia menerima favor of God, itu keselamatan dia dalam Kristus Yesus. Karena dia percaya Yesus sampai hari ini, sekali Yesus tetap Yesus. Dan yang kedua, dia terima favor tuh dari dia punya bos, salah satu orang yang paling gimana ya, dia punya bos itu seorang wanita, ibu-ibu sudah umurnya sekarang itu 79 mau 80 tahun, saya maaf ya, dia orang Tionghoa, umur yang 79 mau 80, sehat, kuat, dia sama seperti kita, anak Tuhan. Dia Anya itu kerja sama dia sudah masuk sekarang ini hampir 13 mau 14 tahun. 12 mau 13 tahun. Dari Anya baru lulus bahkan Anya belum lulus atau udah lulus ya, saya sampai lupa tuh. Anya udah selesai kuliah apa belum waktu itu. Apa hanya masih magang-magang sampai hari ini. Bahkan orang itu salah satu orang kalau di Indonesia ini dia bisa dikatakan 9 itulah salah satu perusahaan itu terbesar 9 terbesar di Indonesia. Anya itu sekretaris pribadinya yang bisa tidur satu kamar sama Anya sampai hari ini. Kalau dilihat di kantornya Anya, di kantor Anya itu ada S1, S2, S3, S Mambo, S Lilin yang sampai dari luar negeri, dari Amerika. Bahkan cucu anaknya si ibu ini semua sekolahnya minimal tuh di Amerika. Tapi dia jauh lebih percaya sama Anya, walaupun kadang-kadang dia kalau ngomong bahasanya tegas. Cuma lu yang gua percaya ya, Nya. Itu anak gua kalau mau tanda tangan, hati-hati. Lu jangan kasih buka itu brankas. Dan ibu ini agak gaptek. Jadi dia nggak terlalu yang namanya high teknologi, dia ngerti komputer enggak. Ini saya kasih perumpamaan tentang favor. Tetapi yang luar biasanya, semua yang dia kerjakan, yang dia mau keluarkan tanda tangan, surat apa, dia punya apartemen nggak bisa dihitung, dia punya, saya udah nggak tahu propertinya nggak bisa dihitung, saya udah bingung, udah speechless ngomongnya gitu. Tapi dia cinta Tuhan luar biasa, dia mengasihi juga orang-orang yang terlantar dan ini, tapi nggak tahu favor of me itu dari ibu ini, si ibu yang orang Tionghoa ini, suami udah meninggal, baru meninggal 2 tahun yang lalu. Kalau saya sebut namanya, pasti semua yang di sini tahu. Itu dia bisa satu tempat tidur sama Anya, berangkasnya nomornya yang tahu semua si Anya. Kalau dia tanda tangan, pulpen, pensilnya, dia cuma percaya sama si Anya.
Kalau dia mau ngeluarin uang deposito apapun untuk anak, cucu, cicit, ceceng, ceremetnya, dia harus Anya dulu yang tahu, harus Anya yang tulis. Dia sangat memberkati luar biasa. Bahkan kalau dia ulang tahun, Anya ulang tahun, sampai maaf, mamanya si Anya ulang tahun, papanya si Anya ulang tahun, sampai adiknya Anya yang dua orang ulang tahun, dia pasti kasih hadiah. Hubungannya apa? Dia punya pegawai ratusan. Dia punya anak 3, dia punya cucu nggak tahu udah berapa. Saya takut salah ngomong. Anaknya 3 atau 4, saya lupa. Cucunya banyak. Tapi yang bisa tidur satu kamar sama dia tuh Anya. Memang nggak tiap hari karena Anya punya apartemennya sendiri, Anya tinggal sendiri gitu. Jadi Anya punya penghasilan itu bisa Anya kan ini kan sebenarnya awalnya dia cuma accounting gitu loh. Tapi akhirnya jadi sekretaris pribadi. Ya saya jadi ngebayangin Yusuf gitu loh. Karena kami udah nggak tahu lagi, kan kami bicara tentang keluarga kami dong. Saya nggak mungkin bicara tentang keluarga orang lain. Ya apa ya maksudnya favor of min itu ya, min itu yang saya itu ya. Dia sebenarnya nggak layak-layak amat gitu, karena dia nggak pintar-pintar amat. Biasa aja. Pendidikannya jauh di bawah anak dan cucunya, dan orang-orang di kantor Anya itu minimal tuh S1 S2-nya pasti dari luar. Yang ada manajer accounting, manajer apalah nggak tahu lah segala macam perusahaan besar yang udah nggak tahu lagi kayak apa. Kalau saya lihat itu ya itu favor of min. Tapi kenapa kami akhirnya saya bicara, anak ini berintegritas, sangat amat bisa dipercaya. Dia 12-11 tahun ya, saya lupa nanti berapa belas tahun, sangat amat bisa dipercaya. Jadi ibu ini trust sama dia. Jadi seperti Yusuf, di trust, si Firaun trust banget sama si Yusuf. Jadi selain dia menerima, udah pasti hanya menerima favor of God, karena dia orang percaya, dia menerima anugerah keselamatan yang besok kita peringati sebagai di Jumat Agung itu, sebagai manusia berdosa yang kita dibenarkan, dilayakkan untuk menerima favor itu, tapi dia juga menerima favor of min. Karena kita bayangin aja, kalau Anya nggak terima favor of min, Anya nggak bisa yang seperti sekarang. Dia nggak akan pernah bisa dipercaya. Karena kita tahu, kita nggak bicara rasis di sini, tapi kita sama-sama tahu, khususnya di saya juga, dari tempat saya itu pasti lebih percaya sama keluarganya atau sama anaknya sama cucunya, tapi tidak. Mereka nggak ada yang satu pun yang satu tempat tidur dengan ibu itu. Nggak ada yang tahu nomor dia punya brankas anti bakar, anti apa itu, anti bom, saya nggak tahu lah itu. Tapi Anya tahu. Dia nggak akan pernah mau tanda tangan kalau bukan Anya yang bacain apa itu surat. Biar anaknya udah bilang, ini udah benar mami, udah benar mami. Nggak kan dia tanda tangan. Itulah favor of min. Nah, pertanyaan sama saya, kita semua itu yang kami bahas kemarin. Kok bisa seperti itu ya, Dek? Makanya saya bilang, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Supaya favor of God dan favor of me itu berlaku sama kita. Kita baca lagi, siapa yang paling relate ya, saya masih ada waktu 10 menit. Saya udah kasih contohnya ya, kalau contoh di Alkitab salah satu Yusuf ya. Dia itu kita udah tahu siapa Firaun. Kalau ibu bosnya si Anya ini orang percaya. Tapi dia punya anak, dia punya cucu, bahkan dia punya cicit loh. Yang sekolahnya, saya ulang lagi, sekolahnya lebih tinggi dari si Anya. Jauh, S3-nya juga nggak tahu dari negeri mana. Gelarnya kalau saya baca, panjang banget tuh gelar, sampai susah kalau mau diketik. Si Anya cuma S1 Tamatan Indonesia, accounting dari BINUS. Saya ngomong aja tentang BINUS. Kalau dipikir-pikir, apa ilmunya si Anya? Apa ilmunya dia? Awalnya dia cuma staff accounting. Nah, ini kita sedang belajar nih ya. Ya itu kalau dengan favor of me yang saya tahu ya, saya nggak bisa ngasih hari ini suatu sharing yang akan didengarkan banyak orang dari PBS Ministry dan banyak nanti keluarga saya yang dengar di sini. Kalau saya salah menyebut nama Anya, salah menyebut nama bosnya, apa yang dia terjadi dalam hidupnya, bagaimana dia sangat diberkati secara finance. Kalau dengan cinta Tuhan, karena anak ini singer ya, anak ini ya dia juga seperti imam musik lah gitu ya kalau itu. Tuhan pakai dia luar biasa. Dan apa anaknya jadi? Dia jadi berkat banget bagi keluarganya. Saat sekarang papanya udah masuk pensiun, tapi kerja lagi, tapi kerjanya nggak seperti dulu. Dia yang sangat memberkati papanya, mamanya, adik-adiknya, walaupun adik-adiknya udah bekerja. Jadi dia kayak kalau kita bayangin aja sih, iya ya. Anak ini dipilih dari awal seperti itu. Tapi dia melewati juga nggak mudah gitu loh. Karena dia juga bukan dari keluarga yang memang sudah wah gitu. Dia juga waktu kuliah juga cukup berjuang. Bahasa anak sekarang ini dia rocker gitu. Dia dulu waktu sebelum dia ada di tempat saat ini dia rocker.
Ada rombongan kereta pergi ke kantor, pergi kuliah, dia harus jadi rocker juga gitu. Tapi lihat, Tuhan percayakan sama dia luar biasa. Dia jadi berkat banget. Saya sampai bingung gini, karena anak ini menerima favor of men, keluarganya juga bahasa dalam tanda petik itu kecipratan gitu loh. Sama kayak Yusuf. Karena Yusuf menerima favor of God, favor of men, keluarganya jadi kecipratan kan, nggak jadi mati kelaparan kan. Mereka menerima kan kebaikan dari si yang di kebaikan si Firaun ini yang dikasihnya kepada si Yusuf kan dinikmati oleh keluarganya gitu loh. Kita baca lagi ayatnya, relate-nya di mana lagi. Bagaimana orang mau menerima favor of men? Favor of God kita udah tahu ya. Favor of God itu, saya ulangi lagi. Favor of God itu adalah arti yang paling tepat kalau menurut saya ya. Kalau salah nanti tolong dikoreksi. Paling tepat gini. Favor of God itu adalah gini. Allah memberikan kita sesuatu yang sebenarnya kita sangat amat nggak layak untuk menerima. Dan Allah tidak punya kewajiban harus memberikan kita itu. Tapi kita menerima itu favor of God, yaitu keselamatan kita, hidup kekal bersama Tuhan Yesus bagi orang percaya yang mau hidup kudus, bertobat, lahir baru, hidup dalam pertobatan yang sejati, melahirkan buah-buah roh, hidup kudus, menjaga kekudusan, hidup berkenan di mata Tuhan, didapati setia. Nah, itu satu poin yang Allah harus kita kerjakan untuk keselamatan yang Tuhan telah berikan dengan cuma-cuma karena nggak ada jasa kita sama sekali dengan kita diselamatkan. Itu satu-satunya pribadi itu Tuhan kita Yesus Kristus Allah Bapa kita yang memberikan anaknya yang tunggal yang besok kita mau peringati ya. Itu favor of God. Tapi kita sebagai manusia yang masih hidup di bumi kita juga perlu favor of men. Saya sudah kasih contoh. Yusuf selain mendapat favor of God, dia dapat favor of men. Dari si Firaun yang sangat bengis, kejam dan lain-lain itu. Orang nggak percaya pula. Kalau di keluarga saya udah tahu yang terima favor of men itu si Anya, itu udah jelas. Di usianya sangat muda, masih muda banget, dia belum nikah juga. Tapi favor of men dia terima berlimpah-limpah-limpah. Bahkan dia sudah kerja dengan segala kelimpahannya, maaf, dia punya penghasilan 3 kali lipat dari dia punya manajer, dia masih bisa punya usaha dan segala macam, semuanya Tuhan berikan buat dia. Tapi ada harga yang dia bayar, kan saya udah bilang, dulu dia juga rocker juga. Tapi dia orang anak saya kelas satu, dia orangnya bisa dipercaya mah, dia berintegritas. Itu keluar dari mulut anak saya loh. Karena anak saya juga nggak banyak orang, nggak banyak ngomong dan nggak gampang menilai orang. Ini kita bicara masalah favor of men ya. Terus siapa aja yang bisa layak menerima favor of men? Kita akan belajar di Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29. Inilah orang yang nanti akan layak menerima bukan favor of God ini ya. Kita bicara favor of men. Karena tema saya hari ini favor of God, favor of men. Demikianlah firman Tuhan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. That's the point. Jadi kalau kita mau menerima favor of men, kita harus menjadi orang yang berintegritas. Orang yang cakap dalam pekerjaannya, dia akan beri di hadapan raja, bukan di hadapan orang hina. Jadi makanya kalau saya juga lagi koreksi diri, kenapa sampai mesti banting tulang dibanting-banting, padahal tulang itu ada artinya paman. Saya juga bingung bahasa Indonesianya ya, karena bahasa daerah, bahasa Indonesia agak kadang-kadang beda arti. Nah, tapi kita bukan belajar bahasa hari ini, kita belajar tentang favor of God, favor of men. Jadi saya udah bilang, kalau kita bekerja, kita harus bekerja seperti untuk Tuhan. Nggak peduli kalau bosmu bengis, bosmu nggak bengis, setengah bengis, percaya, nggak percaya, nggak ada urusan. Karena si Firaun pun bukan orang percaya, dia mah bengis amat malahan. Saya udah bilang, nggak mungkin kan bos di kantor kamu lebih bengis daripada si Firaun? Nggak mungkin kan? Tapi sebengis-bengisnya orang, kalau Tuhan udah suruh dia kasih favor sama si Yusuf, dia akan kasih. Itulah yang saya maksud dengan favor of God, favor of men. Jadi kita harus juga cakap. Jadi jangan karena kita, wah aku udah terima favor of God, aku otomatis terima favor of men. Hai, belajar dulu dari ayat ini. Karena Tuhan mengatakan, hai belajarlah kepada semut. Jadi bukan berarti kita ini sebagai orang percaya, kita tahu hidup kita ada yang diberkati, terus kita hidup suka-suka, nggak bisa. Kita harus bekerja seperti bekerja untuk Tuhan, karena kita sebenarnya seperti semut. Semut juga mengumpulkan makanannya di musim panas untuk menyiapkan di musim dingin. Kita belajar. Dan Firman berkata, orang yang tidak bekerja dan malas tidak boleh makan. Itu ada ayatnya. Cuma saya lupa tempatnya, tapi saya udah baca berkali-kali, tapi maaf nanti saya coba cari lagi. Kita belajar ya. Satu ya, poin
Siapa yang bisa menerima favor of men? Kenapa? Kita kan diterima favor of God sebagai orang yang tidak layak. Nah, sekarang kita harus belajar bagaimana menghargai keselamatan itu dengan menjadi orang yang nanti dilayakkan untuk menerima favor of men. Padahal sebenarnya kita ini nggak cakap-cakap amat, nggak pinter-pinter amat, nggak hebat-hebat amat, maaf ya nggak kece-kece banget gitu. Tapi kenapa favor of men itu bisa kita terima? Di salah satunya ada di Amsal 22 ayat 29. Kita belajarin lagi. Di mana lagi ayatnya? Kita baca di Keluaran 3 ayat 21. Ini kan kita tahu ya kalau di Keluaran 3 ayat 21 ini Mesir ini berarti bicara tentang si Yusuf ya. Tadi saya udah bahas sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya, kita namanya kita sini kan belajar gitu. Jadi kita nggak apa-apa dari satu ayat ke ayat yang berikutnya. Kita baca di Keluaran 3 ayat 21. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak akan pergi dengan hampa tangan. Ini berbicara tentang harta orang fasik akan jatuh ke haribaan orang benar. Ini bicaranya. Mesir, kita tahu Mesir itu kejadiannya kapan, dan nggak mungkin karena ini waktu. Kita tahu tentang Yusuf, tentang keluarganya. Nggak mungkin dia akan keluar, keluarganya keluar dari Mesir itu dengan tangan hampa. Nggak ada cerita. Jadi kita orang percaya, saya belajar, dimanapun aku ditempatkan, aku bekerja dengan siapapun, selama aku bekerja seperti untuk Tuhan, maaf, kalau yang dagang ya dagang seperti untuk Tuhan, jangan nipu timbangan, 2 on, bilangnya 3 on, 1 on lagi. Padahal 1 on tuh nggak pernah bikin kita jadi kaya. Yang ada ke neraka. Nggak akan penerima orang seperti ini saya bilang. Karena ini PBS Ministry ini kita tayang di YouTube, saya katakan. Kalau kita jadi pedagang, pedagang yang jujur. Kalau kamu jadi pekerja, jujurlah. Jangan curi waktu, jangan curi absen, jangan curi uang bos, jangan korupsi, jangan semuanya. Saya berkata dengan tegas. Supaya kamu menjadi orang yang bisa menerima favor of men. Karena korupsi itu bukan cuma uang, korupsi waktu, korupsi macam-macam tuh banyak. Bahkan maaf, ada dulu tempat saya kerja, karena saya juga dulu wanita karir, dia nggak bisa curi apa-apa, dia curi alat-alat kantor, sampai kertas apa itu HVS, apa itu A3, apa pulpen, apa semua alat-alat kantor tuh ada di rumah dia. Waktu saya datang ke tempatnya, saya bingung lah barang di kantor ada di situ semua. Curi waktu, curi absen. Absen diakali. Zaman saya dulu, karena saya masih kerja zaman dulu, nggak kayak sekarang. Terakhir saya pakai fingerprint, sorry. Terakhir ini kantor saya udah, waktu di Kokas udah pakai fingerprint. Tapi sebelum saya di Kokas, itu kami pakai namanya Maruzen. Cek lock. Gitu. Jadi kalau saya datangnya jam 8, dia merah. 8:01 langsung keceklet merah. Tapi kalau saya datangnya 7:59, ceklet biru. Nah, itu diakalin loh. Diakalin supaya kalau dia datangnya terlambat tetap masih biru. Ngeri nggak? Nah, itu. Bagaimana orang itu mau menerima favor of me? Jangan berhayal. Sepertinya diberkati, tapi tidak. Timbangan. Kalau kita dagang ya, siapapun yang ada di sini, termasuk saya, si Elizabeth Fani ini, kalau saya asli, bilangkan asli. Kalau palsu, palsu. Jangan bilang asli, KW dibilang asli. Timbangan, jangan nipu, jangan curi timbangan. Gak akan bertambah kaya Anda dengan seperti itu. Gak akan terima yang namanya favor of God, favor of men. Karena apa? Orang yang kejam, yang bengis, aja bisa Tuhan pakai dia, Tuhan paksa hatinya, Tuhan bikin dia murah hati. Kok ibu tahu? Saya sering berhadapan bukan dengan orang percaya aja. Kan nggak mungkin saya berkarir, terus saya di kantor saya itu semuanya orang percaya yang ada di PBS, yang ada di Zoom ini. Kan enggak. Kan segala suku kaum bangsa dan bahasa di situ. Jadi itu saya belajar. Anak saya juga mengatakan, makanya kita sama orang jangan tengil, jangan tengik, jangan nyinyir. Supaya apa? Favor of God itu akumulasi dari doa-doa itu kita terima. Karena kalau kita nyinyir sama orang, kita akan menuai nyinyir. Kalau kita tengil sama orang, kita akan menuai tengil. Karena hukum kita orang percaya hukuman tabur tuai. Kalau kita tengil, terimanya tengil. Kalau kita nyinyir, terimanya terimanya kemurahan. Nggak mungkin dong. Berarti ayat ini salah dong. Kan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita udah belajar ayat firman. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenaran, maka semua akan ditambahkan bagimu. Nah, itu. Jangan nyinyir sama orang tua, jangan nyinyir sama anak, jangan nyinyir sama siapapun. Dan jangan jadi batu sandungan bagi siapapun. Seperti itu. Supaya apa? Favor of God, favor of men itu berlaku akan hidup kita. Itu kata firman. Kita baca lagi ayatnya. Bagaimana kita berlaku kalau kita di dunia usaha, dunia pekerjaan, di dunia yang kita masih, katanya kan kalau kita masih injek di bumi ini, supaya favor of men itu berlaku, dan kita bisa menikmati favor itu.
Ada juga ada lagi ayatnya di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kita kalau mengukur orang mulu, kita juga akan diukur. Merasa orang itu salah mulu, itu Tuhan akan ukurkan buat kita. Yang ngomong siapa? Bukan saya, ayatnya. Semua orang di mata kita salah, nggak ada orang yang benar. Si A begini, si B gitu, si C begini, si D begini, si A, U, I begini, semua itu akan itu ada di yang ngomong ayat firman. Makanya tadi saya katakan, doa kita, apa yang kita ucapkan, semua akan diukurkan, ditagihkan, dan kita akan terima. Makanya kita sekarang mau terima favor of God and favor of men, atau mau terima apa? Karena kita tahu, tadi kita ini orang tidak layak untuk menerima favor of God. Kita udah saya makanya dari awal bilangnya itu dulu. Kenapa sih nggak berhubungan dengan Jumat Agung? Justru ya karena berhubungan dengan Jumat Agung. Seperti itu. Karena apa yang kau takarkan, akan ditakarkan. Jadi kalau kita tuntut dari orang itu, kita lihat dulu, kita dulu udah bikin apa gitu. Saya udah bikin apa sama mami saya, apa yang saya tuntut sama anak saya gitu. Saya tuntut sama anak saya berlebih seperti apa? Apakah saya udah bikin nggak sama ibu saya gitu. Saya ingin anak saya memperlakukan saya apa? Nah, itu yang saya tagihkan kan kepada anak saya. Kan itu tabur tuai ceritanya kan seperti itu kan. Gitu. Karena di sini udah dikatakan nggak bisa kita minta lebih daripada itu karena udah dikatakan. Saya baca sekali lagi ya, karena ini waktu tinggal 1 menit, 2 menit ya kan, 8:15. Kita udah tahu di sini ayatnya. Kita ulang lagi Lukas 6 ayat 38. Demikianlah firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Jadi hukum orang percaya bukan terima kasih, bukan. Kalau orang itu hukum dunia, terima kasih. Kalau orang percaya tidak. Berilah maka kamu akan diberi. Jadi hukum orang percaya dengan hukum orang di luar sana kita berbeda 180 derajat. Kalau hukum dunia, terima kasih. Terima kasih. Tapi orang percaya tidak. Beri maka engkau akan diberi. Yang bilang apa? Yang bilang ayat firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu yang bilang firman. Inilah untuk menerima favor of God, favor of men. Karena saya lagi belajar, kenapa kita tidak menerima favor itu? Ya karena kita belum seperti yang harusnya kita lakukan. Saya mau tuntut apa dari anak saya kalau saya nggak lakukan dengan ibu saya? Ibu saya juga seperti itu. Dia nggak bisa menuntut saya seperti apa dia udah pikirkan sama ibunya. Terus itu, namanya akumulasi efek domino. Karena apa yang kita tuntut dari orang, itu akan dituntut dari kita. Apa yang kita ukurkan buat orang, akan diukurkan buat kita. Seperti itu. Oke? Dan ini mungkin berlaku untuk saya atau siapapun yang masih kerja, karena saya kan masih ada bertemu dengan orang, ya bisa dikatakan masih ada yang saya kerjakan gitu kan, anak saya bekerja. Nah, ini satu ayat, sebenarnya bukan satu ayat terakhir ya, tapi ini bisa juga kita pakai, atau mungkin di sini kan masih banyak juga ya, nanti kita masih punya anak, kita ada ponakan, ada saudara atau siapapun. Nah, kalau kita mau menerima favor of men, salah satu kuncinya juga ada di sini. Kita belajar di Pengkhotbah 10 ayat 20. Bagaimana sih supaya kita ini kalau bekerja, berkarir, baik kita kita melayani atau apapun namanya, ini berlaku buat kita di Pengkhotbah 10 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Itu yang tadi saya bilang, katakan relate. Jadi kita mau kerja di mana, mau kerja sama Firaun, saya pakai contoh Firaun aja, kita nggak berhak mengutuki Firaun. Kita bilang, dia orang kaya sih begini. Jangan pernah iri sama orang kaya. Karena kita nggak tahu, tadi dikasih contoh, siapa tahu burung atau binatang bersayap akan menyampaikan itu. Karena apa yang kita ucapkan akan ditakarkan, akan dituntut. Apa yang kita doakan, itu akan menjadi jawaban doa kita.
Jadi perkataan kita, doa kita semua itu ada efek dominonya. Jadi saya udah bilang, mau sebengis apapun pimpinan kita, mau sebengis apapun, misalnya kita bilang, ini manajerku kok begini banget, begini banget. Yusuf aja bisa berhadapan dengan Firaun, dan Yusuf tidak mengutuki Firaun. Tapi apa yang Tuhan bikin? Si Firaun itu sangat murah hati sama Yusuf. Bahkan keluarganya Yusuf semua menerima favor of men itu. Ada beberapa ayat lagi, tapi karena keterbatasan waktu, tapi saya sudah memberikan banyak contohnya ya, tapi lebih banyak kepada contoh yang relate adalah Yusuf, sesuai dengan kita pelajari satu pribadi yang luar biasa dalam Alkitab. Saya kasih contoh salah satu keponakan saya, karena itulah yang saya tahu bagaimana dia menerima favor itu. Kalau favor of God, saya udah bahas di awal. Poin pertama adalah favor of God, yaitu ya, orang yang seharusnya kita manusia yang sangat nggak layak untuk diselamatkan, sangat nggak layak Tuhan itu berkorban nyawanya di kayu salib buat kita semua, saya dan kita semua, itu favor of God. Yang seharusnya kita tidak layak menerimanya. Kita udah belajar itu tadi dari awal, karena besok kita mau masuk peringkatan Jumat Agung, kita menghargai karya keselamatannya, untuk tidak memikirkan lagi yang ceng-ceng ceremet, fokus aja dengan apa yang Tuhan udah berikan kepada kita, itu hidup yang kekal, kita sudah ditebus, dibenarkan, bukan karena kita benar, nggak ada jatah kita di situ. Itu favor of God. Tadi saya udah bahas juga udah panjang banget ya. Nanti mungkin Pastor Kemal atau hamba-hamba Tuhan di sini akan memberikan di ruang diskusi. Tapi favor of me saya udah kasih contoh. Kalau di Alkitab adalah Yusuf, dari orang yang sebengis Firaun, dan saya juga melihat ponakan saya, tapi dia punya bosnya memang tegas banget, tegas banget. Dia orang percaya tapi amat sangat tegas. Saya udah tadi contoh. Bahkan anak cucu cicitnya pun nggak pernah tidur sama dia. Nah, itu contoh-contoh bagaimana juga tadi saya sudah bilang di Amsal, siapa orang yang pantas menerima favor of men, dan apa yang Tuhan akan pakai dengan orang-orang yang menerima favor of God, favor of men ini, dan apa yang akan diukurkan, ditakarkan kepada kita sebagai orang percaya, dan bagaimana kita menyikapinya, bahwa hukum kita adalah hukum beri, maka kau akan diberi. Bukan terima, kasih. Demikianlah sharing hari ini, kita tutup dalam doa. Bapak di surga, terima kasih buat sharing firman-Mu hari ini. Sedikit yang hamba tahu, sedikit yang hamba sharingkan, cuma itu yang Tuhan taruh dalam hatiku yang bisa hamba sampaikan. Bila terdapat sikap kata, hati kata yang tidak pantas, tidak layak, Tuhan ampuni, tahirkan, kuduskan, semuanya hanya bagi puji hormat nama Tuhan Yesus. Oleh pertolongan Roh Kudus, biarlah kami menjadi orang-orang yang menerima favor of God dan favor of men. Dan kami menjadi orang-orang yang Tuhan percaya, orang-orang yang berintegritas, dan menghargai karya keselamatan, dan oleh pertolongan Roh menjadi orang-orang pelaku firman, yang kami tahu hidup kami akan diukur, ditakarkan sesuai dengan apa yang telah kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya, Ibu Tirta. Maaf, Ibu Tirsa. Ibu Tirsa nggak bisa kali. Ini biar Weni aja. Bu Weni. Baik, dipersilakan Ibu Dr. Weni. Terima kasih untuk Ibu Fani yang sudah menyampaikan firman-Nya. Kita mau satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih untuk renungan firman yang hari ini. Bagaimana kami belajar Tuhan tentang Engkau mendapatkan kasih kemurahan Tuhan daripada Allah. Kau juga disukai oleh manusia. Tuhan, pada hari ini kami mau satukan hati Tuhan, kami mau berdoa untuk Ibu Ira yang sudah Kau pakai untuk melayani kami, untuk masuk dalam hadirat-Nya. Berkati Ibu Ira, berkati suami, berkati anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu. Biarlah penyertaan Engkau Tuhan, perlindungan Engkau yang akan menjadi
pertolongan dalam kehidupan Ibu Ira dan keluarga besarnya. Berkati juga Tuhan akan Roloff dengan kondisinya. Kami tidak tahu progres kesehatannya, tapi kami tahu Roloff memiliki Allah yang mengetahui akan kelemahan keterbatasan Roloff. Berkati Roloff di dalam keterbatasannya, dia mencari Engkau, dia menikmati kasih anugerah daripada Engkau, dia menikmati bagaimana Tuhan dengan begitu sabar Tuhan menanti Roloff datang kepadanya untuk menikmati kebaikan dan kasih setianya. Berkati juga Devi dimanapun dia berada, biarlah di dalam situasi ini Devi juga bisa melihat kebaikan dan kemurahan Engkau. Dan dia bisa menerima anugerah khusus seperti kami sudah menerimanya itu Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami juga menyerahkan akan Mami Tina Diana, Tuhan di dalam usianya dengan segala apapun yang sudah ada dalam rencana-rencananya, dengan segala apapun susunan agendanya Tuhan, kehidupannya. Tuhan, Engkau yang mengetahui apapun yang menjadi kegelisahan atau kerinduan ataupun pergumulan dalam hidupnya. Kami tahu Tuhan, Engkau telah menolong Mami Tina melewati hari demi hari. Engkau juga yang akan menolong Mami Tina Tuhan untuk situasi-situasi yang secara manusia sulit, tapi Mami Tina bisa melewati karena Engkau yang akan menolong Mami Tina dan memampukannya. Berkati Mami Tina di masa usia indahnya ini, supaya tetap boleh menjadi kesaksian yang hidup. Mami Tina boleh memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ditemui dimanapun orang-orang itu ada, Kau tempatkan kepada Mami Tina. Tuhan berkati juga akan Ibu Fani yang sudah membagikan firman. Berkati Tuhan Ibu Fani dengan segala pergumulannya, dengan segala apapun pekerjaannya. Biarlah ya Tuhan segala sesuatu yang dia lakukan tidak pernah sia-sia, tapi semuanya dibuat berhasil karena Engkau yang akan turut campur tangan dalam setiap pekerjaan Ibu Fani. Berkati juga akan Daniel di masa usia mudanya Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, apapun yang dia lakukan, semuanya Engkau buat berhasil. Berkati akan pasangan hidup, kami percaya segala sesuatu sudah Kau siapkan untuk anak muda ini. Kami juga teringat akan Anya, keponakan dari Ibu Fani. Kau pakai Anya lebih dahsyat lagi dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Biarlah ya Tuhan segala sesuatu yang Kau percayakan, yang Kau titipkan itu semuanya dikembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga menyerahkan Tuhan akan Ibu Tirsa yang dalam perjalanan apakah sudah tiba di rumah sakit PON atau belum. Kami menyerahkan Tuhan Ibu Tirsa, Bung Kris, bahkan anak mereka Keisha dan juga saudara-saudara mereka yang bersama dengan mereka, Harvey, bahkan Leni. Kami menyerahkan Tuhan penyertaan yang daripada Engkau menjaga dan melihara mereka selalu. Tuhan, kami juga menyerahkan akan Bapak Yohanes Parapat Tuhan dan keluarga, istri, dan ketiga anak mereka, Grace, Mercy, dan Shalom. Tuhan, tolonglah mereka untuk segala sesuatu, apapun yang menjadi kerinduan mereka, pertolongan Engkau, kasih kemurahan Engkau, anugerah yang daripada Engkau, kami tahu lebih daripada cukup Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga akan Bapak Pastor Julius Go Tuhan, dimanapun dia berada beserta istri dan anak, Tuhan yang akan menjaga dan melihara. Berkati juga Tuhan, Ibu Linda dengan suami Pak Wawan, dengan keenam anak mereka, pagar perlindungan Engkau, pertolongan yang daripada Engkau menjaga dan melihara mereka. Tuhan, kami juga teringat akan rencana kami Tuhan, di mana tanggal 18 yaitu besok kami PBS akan memperingati daripada penebusan daripada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan, siapkan hati kami pribadi lepas pribadi. Layakan kami Tuhan untuk ambil bagian dalam acara memperingati ini. Biarlah kami Tuhan dengan rendah hati kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau berterima kasih dengan cara yang Engkau terima Tuhan.
atas segala kebaikan dan kemurahan Engkau. Berkati juga Tuhan untuk acara nanti. Biarlah Tuhan kami semua boleh tiba di tempat lokasi dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Berkati juga Tuhan Bapak Yohanes Parapat yang akan membagikan sedikit daripada isi hatimu. Kau pakai dia dengan luar biasa. Berkati acara dari awal, pertengahan, sampai akhir. Bahkan sampai fellowship kami nanti Tuhan. Biarlah kasih kemurahan Engkau yang menolongnya. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu hatimu ada akan bangsa ini. Kami menyerahkan Tuhan. Kemuliaan bisa terjadi merata di seluruh bangsa Indonesia. Keadilan, kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum kami tutup, doa kami ingin bersatu Tuhan, menyatakan doa seperti yang sudah Engkau ajarkan ya Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persilakan hambanya. Baik, sebelum kita masuk dalam diskusi, kalau bahasa Pastor Kemal, saya pinjam acara puncak setiap kami belajar di Morning Devotion dan PBS, Bible Study di PBS Ministry. Kita akan tutup dulu dengan doa berkat. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya oleh pertolongan Roh Kudus. Apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil, apapun yang dia rindukan, dia doakan, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Engkau akan diberkati naik di luar, di dalam, naik, turun. Engkau tidak akan pernah turun, engkau akan selalu naik. Perjalananmu pasti berhasil, pekerjaanmu semua Tuhan akan buat berhasil selama kau hidup bergantung kepada Tuhan. Dan diberkatilah orang yang merenungkan, melakukan, dan oleh pertolongan Roh Kudus melakukannya dalam seluruh kehidupannya. Setiap orang yang diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Baik, kita akan masuk ke diskusi. Apakah Pastor Kemal masih ada waktu untuk dalam perjalanan untuk memimpin dalam diskusi? Ya, Bu Fani aja yang Baik, kita akan masuk sebetulnya. dalam diskusi bersama. Siapa yang mau memulai lebih dahulu, kita persilakan untuk memberikan mungkin sharing, tanggapan, pertanyaan, atau ada yang mau disampaikan sehubungan dengan tema hari ini, favor of God and favor of men. Kita persilakan. Jadi ayat sebelum kami hilang dari signal. Halo. Baik. Oh, bisa ya? Jelas ya suara saya? Clear. Oke, kalau saya mendapatnya memang khususnya dalam ayat 52 ini dikatakan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Di sini juga sebenarnya kalau kita mundur di ayat 40 ini juga sudah dikatakan bahwa dia bukan hanya bertambah besar tapi dia juga bertambah kuat. Terus yang saya dapat pelajari dari sudut pandang saya, tidak mungkin sih ada penambahan dalam kesempurnaan natur ilahinya ya. Namun yang dimaksudkan di sini adalah dalam natur kemanusiaannya. Tubuhnya menjadi makin bertambah tinggi, udah pasti, dan besar. Dia makin bertambah besar di masa pertumbuhannya. Jiwanya juga makin bertumbuh di dalam hikmat dan dalam semua kemampuan yang berkaitan dengan jiwa manusia. Meskipun Sang Firman itu dia kekal, telah menyatu sejak ia masih ada di dalam kandungan ibunya, seperti yang
saya suka nih, Mami suka mengingatkan ini tentang Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, tapi sifat keilahian yang tinggal di dalam dirinya, ini kalau saya lihat mewujudkan diri pada sifat kemanusiaannya secara bertahap. Begitu juga dengan kita juga mengalami proses, seperti tadi Ibu Fani udah banyak kasih kesaksian, ini sebanding dengan pertumbuhan kemampuan kemanusiaannya, si Sang Firman itu. Sementara kemampuan kejiwaan manusianya bertumbuh makin bertambah besar, anugerah yang diterima dari sifat ilahinya juga semakin banyak diungkapkan keluar seperti. Jadi yang kalau saya mau katakan, bahwa ia makin dikasih oleh Allah dan manusia, artinya semua hal yang ia sampaikan dapat diterima oleh Allah dan juga oleh manusia. Dengan cara inilah Kristus menyesuaikan dirinya dengan keadaannya yang hina, yang dia mau merendahkan dirinya, karena dia sedang merendahkan dirinya. Dia sebagai seorang bayi, sebagai seorang anak yang 12 tahun, kalau yang perikop ini kan ya, sebagai seorang pemuda, supaya apa? Supaya gambar Allah bersinar semakin cerah di dalam dirinya pada saat ia tumbuh menjadi seorang pemuda, karena 12 tahun bagi saya kayak SMP ya, kalau di sini ia tumbuh menjadi, tentunya tidak akan sama seperti ketika ia masih menjadi seorang bayi atau seorang anak. Tapi kalau saya baca, waktu pas tahu ayat ini, saya langsung terpesonanya justru di ayat daripada 46 ya, 46, 47, di mana di saat itu dikatakan ibunya ini kan kehilangan, baru nyadar bahwa dia Yesus gak sama dia pulang. Tapi yang saya terkesannya adalah ketika dia ada di bait Allah, sedang duduk dengan para alim ulama di bait Allah. Ini saya pas lagi baca mundur, saya langsung wow, karena ada 3 poin di sini yang saya dapat ya. Ia mendengarkan mereka, itu satu. Yang kedua, ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Yang ketiga, ia memberikan jawaban kepada mereka, yang itu kan di ayat 47 ya. Tapi kebijaksanaan dan kecerdasannya tersirat dalam pertanyaan-pertanyaan yang kalau boleh dibilangnya, kalau saya boleh, mereka kecap hikmat dan pengetahuan ilahinya. Nah, ini semestinya kalau menurut saya lagi yang membuat saya terkesan untuk anak umur 12 loh, gitu ya. Karena secara adat Yahudi memang umur segitu dia harus belajar Taurah, makanya disebut anak-anak Taurah. Kalau saya kemarin jadi saya gali ya, seharusnya mereka itu para pemuka agama, ahli-ahli Taurat itu, mereka itu dapat menerima petunjuk di sini sehingga mereka bisa diselamatkan. Itu menurut saya ya. Tapi kembali lagi itu hanya kasih anugerah yang memang apakah layak atau tidak itu kedaulatan Tuhan gitu ya, yang menentukan. Tapi di sini yaitu tumbuhnya dia bukan bertumbuh berbicara tentang bukan hanya bertambah besar, bertambah hikmatnya ini saya lihat sih itu dalam ayat 52. Itu saja kalau dari saya. Terima kasih Bu Fani untuk firman-Nya. Baik, terima kasih Bu Weni. Kita makin banyak belajar ya. Karena tadi keterbatasan waktu juga, dia bukan tambah besar aja badannya, tapi hikmatnya. Bahkan dia kan saya udah bilang dia umur 12 tahun, itu sudah duduk di dalam bait Allah bersama para tua-tua, imam-imam gereja gitu. Ya, karena itu katakan dia makin bertambah hikmatnya. Tadi saya bilang hikmatnya itu kan hikmat Allah, karena tadi saya udah gambarkan dia huruf besar ya. Terima kasih Bu Weni. Dan makin dikasih Allah dan manusia. Jadi dia bukan cuma dikasih Allah Bapaknya aja sebagai natur ilahinya, tapi sebagai natur dia sebagai manusia saat itu ada di bumi, umur 12 tahun yang duduk dengan para tua-tua itu juga dikasih oleh manusia. Oke, terima kasih Bu Weni.
Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan, nanti mungkin setelah ini nanti saya buka punya Mami. Tapi mungkin yang lain dulu ada, dipersilakan. Saya dulu boleh. Saya Terima sambil kasih, dengar silakan. tadi. Dengar ya? Halo? Kedengeran. Oke. Jadi kita dalam konteks pembacaan kita hari ini kita tahu ya. Dalam konteks ini Yesus masih 12 tahun. Dan tadi Bu Eni bilang dari ayat 40 tadi sudah dibilang dia udah makin besar. Makanya ketika dia udah makin 12 tahun dibawa ke bait Allah, dibawa ke bait Allah gitu. Dalam konteks ini, dalam ayat 52 seperti yang kita lihat, ayat 52 di situ dikatakan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya. Saat itu memang umurnya masih 12 tahun. Banyak orang senang karena kepintarannya dia. Ahli Taurat mereka terpesona gitu. Bukan hanya Yesus waktu itu mempunyai hikmat yang diberikan Tuhan, tetapi dia membagikan hikmat juga kepada orang-orang sekitarnya, pada ahli Taurat, pada orang-orang tua di sana. Gitu. Dia membagikan. Dalam konteks ini dikatakan dia menyenangkan Tuhan, ya, favor of God, dan menyenangkan manusia, ya. Dalam konteks ini kalau umpamanya di ini sama land atau Paskah dengan ini memang konteksnya masuk karena ini mereka dalam perjalanan untuk apa? Merayakan Paskah. Ya, kita lihat dari ayat 41 ya. 41 kita lihat bagaimana mereka mau merayakan Paskah. Kemudian Yesus menghilang 3 hari ya. Tetapi selama 3 hari kita lihat bahwa dia berkomunikasi sama orang-orang sekitar itu, orang-orang tua, orang-orang dia bukan bermain dengan nggak kelihatan kalau dia bisa bermain dengan anak-anak. Kenapa orang tuanya bingung? Kenapa orang tuanya khawatir? Ya, karena kita lihat kan umur seperti Yesus ya, 12 tahun. Waktu itu zamannya Herodes, mereka itu dibunuh semua, khususnya orang Yahudi. Anak-anak kecil kan mereka dicari gitu. Dan itu masih terbayang, waduh siapa tahu ini Yesus ditangkap dalam kekhawatiran orang tuanya ya. Jadi itu kita kaitkan ke situ. Dan kalau kita lihat ayat 52 52 di situ, Yesus bertambah besar dan bertambah hikmat. Tadi kita udah dengar ya, ada favor of man, favor bagaimana dia disenangi orang, bagaimana tadi kesaksiannya Bu Fani, ya, bagaimana mereka ponakannya Anya, kita dengar tadi kesaksian. Nggak ada salah, betul gitu. Karena apa? Dia memancarkan kasih Tuhan gitu. Orang yang takut akan Tuhan. Dan kalau kita masuk kepada land ini ya, kalau kita tahu land ini Yesus disalibkan sama bangsanya sendiri gitu. Ada situasi ketika dia menyampaikan kebenaran, dia menegur orang-orang internalnya dia, malah dia dimusuhi. Ini sesuatu tragis yang dia alami gitu. Memang situasi seperti ini, dia akhirnya kalau kita lihat dia dibenci oleh manusia, orang-orang kampung, orang-orang sekitarnya dia. Karena apa? Dia menyatakan kebenaran. Makanya kemarin kita belajar, berbahagialah orang, tadi udah disinggung sama Bu Fani, orang yang menyatakan kebenaran, orang yang berbagai orang yang mempercaya Kristus juga sehingga dia dianiaya begitu. Itu adalah hal-hal tragis yang kita bisa masuk ke dalam land ini, kalender gereja ini, di mana nanti kita bukan hanya merasakan disenangi manusia, nanti juga ada saatnya ketika kita menyampaikan kebenaran, kita menyampaikan kabar baik,
kita akan dikucilkan. Tetapi itu yang dilakukan Yesus. Karena kita adalah murid-murid Kristus, kita harus melakukan seperti apa yang dikatakan Yesus, apa yang diajarkan ya. Kita memancarkan kebenaran yang Yesus nyatakan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Next, yang lain lagi. Baik, terima kasih Profesor Kemal buat masukannya yang luar biasa. Kita lebih belajar. Karena itu tadi kenapa kita ambil dari Lukas 2 ayat 52, karena memang itu kita tahu, cuma tadi kan saya tidak terlalu bahas dari atas, karena saya ambilnya di favor of God, favor of men. Ini kejadiannya juga kan menjelang Paskah. Saat itu Tuhan Yesus umurnya 12 tahun. Baik, terima kasih banget Profesor Kemal. Saya bertambah lagi yang saya buat saya jadi lebih mengerti lagi untuk bagaimana Tuhan Yesus itu begitu besar hikmatnya, walaupun kita udah baca di ayat 52, dia makin besarnya, huruf besar, dan badannya tapi tidak huruf besar, tetapi besarnya tambah besar, hikmatnya huruf besar lagi. Itu berarti kan luar biasa dikasih Allah dan dikasih orang-orang di sekitarnya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Silakan, mungkin Ibu Tirsa dulu, atau Ibu Debi, atau Ibu Ira. Nanti saya ambil waktu buat Mami kasih sharing. Nggak apa-apa, sementara saya handle dulu Ibu Fani untuk bisa ke Mami Tina. Baik, terima kasih Bu Ira. Saya buka punya Mami dulu ya. Baik. Iya, sekalian saya ini ya. Memang firman hari ini itu begitu kemarin itu memang saya sempat apa ini kata ini apa ini, favor of God and favor of man, gitu kan. Jadi dikasih Allah dan dikasihi manusia ya, karena man gitu. Jadi ayat ini memang kalau setelah tadi Ibu Fani jelaskan gitu dengan rinci ya, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan dengan begitu rinci Bu Fani sampaikan. Jadi catatan untuk saya itu adalah yang mau diajarkan ini dari ayat ini itu saya gali-gali itu adalah iman dan tindakan. Jadi kalau kita beriman saja tidak ada tindakan, itu juga nothing gitu. Karena Yesus itu melakukan itu sesuai karena dia firman yang datang dari Allah. Dia melakukan tindakan-tindakan yang sudah tentu mencerminkan Allah itu sendiri. Jadi ini memberi contoh kepada kita, dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Fani dan Pastor Kemal juga mengenai usia. Kalau kita kembali lagi kita melihat dari usianya Yesus ketika itu adalah 12 tahun, ya kan? Itu bukan sesuatu yang sesuatu yang biasa-biasa aja, tapi itu sesuatu yang kita 12 tahun itu kita lagi berpikir apa coba ya, kita untuk kita sendiri gitu. Kalau kita mengalami atau kita yang sudah punya anak semua masing-masing, ketika anak-anak kita itu umur 12 tahun, apa yang mereka lakukan? Pasti kita masih menjaganya sedemikian rupa. Nah, sama halnya juga dengan itu ketika Maria mencari setelah 3 hari, setelah 3 hari dia sudah sadar bahwa anaknya tidak ada, Yesus tidak ada bersama mereka. Itu mengatakan, kenapa kamu bikin begini? Tapi apa yang Yesus katakan, bahwa tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Dan yang mendengarkan di situ bukan hanya ibunya dan yang lain-lain, itu juga didengar oleh imam-imam besar dan banyak orang di situ. Jadi ada satu hal yang Tuhan mau sampaikan di situ. Dengan usia yang masih muda dan usia yang begitu muda, tapi dia sudah mengatakan atau melakukan tindakan apa yang seharusnya dia lakukan.
Jadi itu tambahan dari aku sedikit ya. Saya merangkum dari semua yang tadi apa namanya yang disampaikan oleh Bu Fani. Oke, Bu Fani, Mami Tina sudah siap? Silakan, Mami Tina. Ya, baik. Ini Bu Ira, silakan. Oke, Mami Tina, silakan Mami. Shalom semuanya, kita diberkati Tuhan. Maaf ya, saya sebenarnya agak kurang fokus, tapi Roh Kudus tolonglah aku supaya aku benar-benar menjadi apa ya, jadi contoh teladan bagi semua kita ada di sini, terutama bagi keluargaku. Karena Tuhan Yesus mau kan pertama keluarga yang penting. Kalau di keluarga kita, aku saja jadi berkat. Bagaimana aku untuk orang luar? Kata Tuhan bilang, menjadi berkat Yerusalem, keluarga, Judea, kita di PBF, baru Samaria, ya tetangga kanan kiri kalau orang nggak percaya, malah sampai ke ujung bumi. Jadi biarlah aku harus menjadi contoh teladan supaya eh, anak-anakku juga makin takut Tuhan, cinta Tuhan ya. Karena firman yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi kuatan sesama manusia ya. Jadi terlebih buat anak-anakku ya, habis Tuhan kan orang tua. Jadi nggak ada juga ayatnya kan yang katanya eh, hormatilah anakmu supaya lanjut usiamu enggak kan. Mungkin saya juga dulu nggak lakukan pada orang tua saya karena tua nggak belum seperti Yesus ya 12 tahun udah ada di rumah di bait Allah. Masih belum. Tetapi Tuhan yang tuntut kalau dulu aku belum sekuat ini, walaupun dari dulu aku memang masih usia 50, saya kadang-kadang berdoa itu sampai 3 jam. Tapi makin sekarang enggak, udah berkurang. Tapi kata Tuhan kan enggak boleh, karena Tuhan masih beri aku nafas hidup, berarti aku malah kan ada film menjadikan Tuhan pakai lagu di usiaku masih ada ini ya menjadi apa namanya selagi aku masih kuat kadang aku masih bisa jalan ke sana ke sini masih bisa juga jadi tolong kita saling mendoakan mampukan Roh Kudus supaya aku lebih takut Tuhan menjadi contoh supaya anakku juga selain menghormati Tuhan karena Tuhan nomor 2 itu kan habis Tuhan orang tua supaya nggak jadi batu sandungan aku juga mungkin sebagai orang tua menjadi contoh ya teladan juga nggak juga saya apa namanya anak-anak saya tahu juga siapa saya tahu bagaimana saya sebenarnya hidup sehari-hari jadi itu hanya Allah Kudus yang mampukan kita mampukan saya jadi supaya saya juga menjadi tauladan menjadi terang begitu anak saya lebih takut Tuhan karena tanpa takut akan Tuhan tidak mungkin satu berkenannya jadi gitulah malah firman Tuhan bilang uh, bagaimana kita mengasihi orang lain menjadi contoh bagi kanan kiri muka belakang. Apalagi ponakan kan masih jauh itu. Tapi habis Tuhan orang tua. Sekarang beda. Kalau dulu mungkin saya orang tua nggak sempat seperti dulu sampai seperti umpamanya papa saya ya. Belum belum 67 tahun udah dipanggil Tuhan. Jadi mungkin dia juga belum bisa supaya anak saya menjadi pelaku firman-Nya. Uh, jadi lebih takut Tuhan, cinta Tuhan, karena tanpa takut Tuhan, bahwa si Lisa mau siapa, Yohanes tidak bisa menjadi pelaku firman. Jadi supaya karena Tuhan melihat juga hal-hal yang tidak apa ya, apa namanya, kita nggak bisa menjadi orang lihat di luarnya saja. Buah roh. Kesabaran itu di keluarga kami itu yang satu-satunya. Tanpa kesabaran tidak satu pun manusia apa ya amin di hadapan Tuhan. Pengendalian diri. Jadi tanpa itu tidak bisa. Walaupun saya sebagai orang tua, tetapi pertama habis orang tua kan itu bagi anak-anak adalah orang habis Tuhan orang tua. Saya juga harus bagaimana saya mendoakan orang kanan kiri muka belakang. Aku bilang aku kan menjadi pendoa syafaat karena saya sudah tidak bisa melayani.
Tuhan kasih bagi kita, yaitu keselamatan yang kekal Amin. di langit baru, bumi baru. Amin. Karena tidak satu pun kita sampai ke situ tanpa kita diubahkan makin lama makin mirip seperti Kristus, sempurna seperti Bapa di surga. Karena mungkin kami juga masih jauh, terlebih anak-anakku juga dan kami semuanya harus saling mendoakanlah kita ya, semua yang ada di PBS, supaya kita semuanya maupun semua yang berbagian, Bu Ira, Pastor Kemal, Ibu Beni, masih ada keluarga ya orang tua nggak ada. Jadi kalau masih ada orang tua kan itu juga penting. Tapi orang tua bukan hanya orang tua yang melahirkan kita ya. Orang seperti Pastor Kemal, bagi anak-anak yang dilayaninya di sekolah-sekolah. Katanya, wow Pastor Kemal, kata you are my hero. Katanya ya, itu luar biasa saya angkat tangan itu. Jadi dalam versinya Tuhan lah. Jadi Bidur Pastor Kemal, Ibu Weni, Ibu Ira, kalau belum ada orang tua, bukan hanya orang tua apa ya, orang tua rohani, kita dengar di gereja, siapa hamba Tuhan seperti Lisa, kita dengar favor of God, favor of man, jadilah ya, itu kami dengar sama-sama Lisa, itu di satu ibadah. Jadi jadilah kita favor of God nomor satu ya, maupun terlebih anak-anak. Favor of man itu ya favor of God, jadi kita menjadi favor of God dan favor of man, ibarat sempurnanya. Walaupun saya belepotan, tapi kurasa Pastor Weni itu juga luar biasa. Gak jadi dokter dia kalau dia nggak apa termasuk jenius ya, walaupun dia di bidang apa sekuler ya, tapi di bidang apa dia juga luar biasa. Jadi terpuji nama Tuhan ya. Menjadilah kita pelaku firman, terlebih anakku, terlebih saya. Jadi menjadi garam, jadi terang, jadi sempurna, semakin mirip seperti Kristus sempurna. Sebab aku harus mampukan aku, mampukan PBS. Karena Tuhan janji kami besar lagi, baru bumi baru. Itulah tempat kami nanti. Di sini ada sementara, saya nggak tahu kapan kami mendapat. Amin. Amin. Oh Tuhan, Amin. tolonglah Roh Kudus, tolong kami semua di PBS. Amin, Mami. Ya, Pastor Kemal silakan ditanggapi. Sudah enggak perlu ditanggapi, Mami. Sudah luar biasa. Oke, lanjut. Baik, sambil menunggu Bu Fani kembali ke posnya kembali, Mbak Bu Fani. Oh ya, Bu Tirsa, silakan. Bu Tirsa sudah membuka apa namanya kameranya. Silakan Bu Tirsa. Saya mesti pindah ke lokasi yang lebih tepi ya. Hilang ya suaranya. Ada Mbak Debbie. Oh ya, Bu Debbie. Ibu Debbie. Are you there? Iya, Ya, silakan. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau apa namanya, ada yang mau disampaikan mengenai Lukas 2 ayat 52 hari ini. In favor with God and man. Silakan Bu Debbie. Ya. Aduh, susah saya mute ini. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatan pada pagi hari ini untuk saya sangat terberkati dengan firman dan berbagai kesaksian gitu karena saya juga mengalami kebetulan ya bukan suatu kebetulan kayaknya sih ya Tuhan tuntun untuk mendengarkan ini gitu. Karena kan saya jarang juga bisa bisa mengikuti. Saya punya sama seperti Ibu, maaf Bu, siapa yang membawa Bu firman Fani. Bu siapa ya? Bu Bu Fani. Fani. Aduh, maaf. Beliau punya keponakan yang seperti itu. Jadi kesaksian itu sama betul-betul saya karena saya alami juga saya ada keponakan angkat tapi yang seperti itu. Bahkan ya keponakan saya itu sesuatu yang tidak terduga lah dia. Saya sangat terberkati dengan baru ini saya tahu istilahnya itu ya. Selama ini saya mikir saya tahu ada beberapa orang di di apa umat ya istilahnya umat Tuhan yang dipilih secara khusus seperti ini gitu. Cuma saya nggak tahu istilahnya apa gitu. Baru
setelah tadi saya dengarkan, oh ya ini yang dimaksud ya. Tapi karena saya sudah sedang mengalami, artinya punya punya ponakan lah, walaupun hanya ponakan angkat gitu, tetapi betul-betul saya surprise dengan kehidupannya gitu. Eh, Dia kan boleh dibilang dari keluarga yang eh, petani sangat miskin gitu ya, di di kaki gunung pula gitu ya. Tapi betul-betul Tuhan angkat karena dia punya apa favor of apa itu man dan juga favor of God, dua 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 anu apa dua sifat yang seperti itu yang saya temukan karena saya anggap itu pilihan Tuhan gitu ya. Karena saya lihat dia hanya tamat SD gitu. Hanya tamat SD tapi Tuhan tuntun dia bisa belajar eh, misi gitu, belajar misi diterima yang seharusnya misi masuk di situ tuh paling tidak tamat SMA. Tapi dia hanya tamat SD diterima dan dia tamat dari sekolah misi itu dengan cum laude gitu. Dan dapat sertifikat dari luar bukan sertifikat Indonesia gitu. Itu saya eh, sempat bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah ada orang seperti ini lagi kan? Saya temukan ternyata ya, cuma apa istilahnya yang saya nggak pahami itu, yang saya tangkap bahwa itu hal-hal yang begitu itu suatu pilihan lah, pilihan khusus gitu, yang Tuhan taruh di satu sebagai contoh mungkin ya. Karena saya juga lihat di Alkitab kan tentang Yusuf dan Daud itu kan eh, seperti Daud yang sudah dilempar ke apa oleh keluarganya gitu, dilempar ke hutan gitu, nggak sangat tidak berharga, tetapi Tuhan angkat dia sebagai raja bahkan gitu ya. Apakah zaman sekarang? Nah, itu jadi pertanyaan saya. Zaman sekarang adakah yang seperti itu? Saya temukan yang satu satu ini gitu. Sampai sekarang Tuhan percayakan dia di apa? Di bahkan sebelumnya yang saya ikuti dia setelah dia tamat sebelum sebelum dia tamat dia Tuhan sebelum dia sekolah misi gitu yang Tuhan mungkin bukan secara kebetulan Tuhan keluarkan dari pekerjaannya gitu untuk sekolah misi. Sebelum itu dia bekerja Tuhan Tuhan tuntun dia bekerja di satu apa perusahaan yang apa namanya itu perusahaan ekspor ekspor kerajinan gitu. Kebetulan yang memiliki perusahaan itu adalah seorang putra dari seorang konglomerat Amerika gitu. Tapi karena pekerjaannya luar biasa gitu, doa dan mungkin karena karakternya seperti itu ya, akhirnya dia jadi orang kepercayaan banget. Dan dipuji-puji sama yang memiliki itu perusahaan itu. Kami ekspor ke apa ke USA waktu itu. Saya berpikir Boleh aneh kok boleh ada orang. pada intinya, IDB, karena Ya, waktu ya, tolong. oke. Saya pada intinya saya melihat bahwa memang zaman sekarang ini ada yang begitu. Saya berpikir hanya Tuhan Yesus aja yang seperti itu gitu. Artinya pilihan Tuhan tuh eh, bisa dipercaya untuk eh, apa kan ada firman yang mengatakan bisa apa bertemu dengan raja-raja, bekerja dengan raja-raja yang gitu tuh eh, zaman sekarang itu diaplikasikan kemana gitu. Ternyata sebagai itu orang yang betul-betul dekat kepada Tuhan lah. Artinya memang dekat, tapi kita tidak. Saya merasakan kita dekat, tapi tidak bisa memaksakan diri untuk dekat. Jadi satu hal yang harus poinnya bagi saya sendiri mengalami. Jadi poinnya banyak firman yang sudah saya temukan gitu ya, sudah saya dengar, tetapi saya mengaplikasikannya sendiri tidak bisa dengan kekuatan saya sendiri. Jadi akhirnya saya memakai firman yang mengatakan berhubungan dengan Tuhan seperti anak kecil. Itu aja. Jadi kalau saya udah nggak tahu apa-apa, ya saya tanya Tuhan, ini firman gini nih, kalau secara manusia saya nggak bisa memaksakan diri untuk itu, berjuang untuk itu. Tolong Roh Kudus yang memperjuangkan supaya saya mau patuh untuk melakukan firman yang saya dengar.
Itu aja. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Sebelum kita kembali ke Pastor Kemal, silakan Bu Fani untuk ditanggapi. Bu Fani, atau langsung saja Pastor Kemal? Ya langsung tutup aja, ini sinyalnya kurang bagus ya, hilang-hilang. Ya, terima kasih atas kesaksian. Kebetulan saya lagi cari-cari jalan. Puji Tuhan sudah dapat. Jadi hari ini kita ucapkan terima kasih kepada Bu Fani yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah gitu. Untuk banyak bagaimana kita dapat favor of God sekalian favor of man. Menyenangkan orang tetapi juga menyenangkan Tuhan. Tetapi yang paling fokus kita adalah bagaimana kita bisa menyenangkan orang, kita bisa menyenangkan Tuhan. Itu fokus kita gitu. Bagaimana kita meninggikan Tuhan, fokus kita kepada Tuhan. Menyenangkan banyak orang senang kepada kita itu merupakan satu bonus gitu. Apa yang telah kita lakukan ya, dan nanti juga kita akan ketemu juga banyak orang juga nggak senang, dan itu kita nggak usah kaget karena untuk itu kita diutus, yaitu Yesus aja sendiri ditolak oleh bangsanya sendiri ya. Itu yang kita belajar. Banyak kesaksian orang yang kita bisa. Tadi siapa Dewi bilang dia ada saudara, Bu Fani juga ada saudara juga, saya juga ada saudara yang apa ya, begitu disenangi oleh orang gitu. Begitu disenangi oleh bos ya. Terima kasih. Oke, kita tutup aja. Siapa yang berdoa? Baik, saya tutup ya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami serahkan padamu Bapa pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan banyak sekali kebenaran firman-Mu melalui kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kekasih kami yang pada pagi hari ini hadir Tuhan. Kiranya kesaksian itu boleh menjadi berkat tersendiri bagi kehidupan keluarga kami ataupun juga di lingkungan masyarakat di mana kami berada, sehingga kami boleh patut untuk mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami adalah indah pada waktunya. Dan esok hari ketika kami akan bersama-sama berjumpa secara daring Tuhan, kiranya Tuhan juga persatukan kami, pertemukan kami, berikan semua jalan keluar yang terbaik agar kami boleh bersyukur dengan segala sesuatu yang telah Kau bersediakan bagi kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami Bapa di dalam nama anak Yesus Kristus, sumber berkat kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, terima kasih Pastor Kemal, Bu